Jika Lampung Barat adalah sebuah buku, mungkin Gunung Pesagi adalah sampulnya. Topeng Sekura menjadi halaman pembukanya, dan cerita-cerita yang tumbuh di tengah masyarakatnya akan memenuhi lembar demi lembarnya. Tapi, pernahkah kita benar-benar membacanya secara utuh? Kita seringkali sibuk membaca banyak hal, membaca notifikasi, membaca caption, membaca komentar, membaca apa yang sedang ramai hari ini. Scroll ke atas, scroll lagi, lewat lagi, begitu seterusnya. Semakin banyak yang kita lihat, kita merasa semakin banyak tahu. Padahal tanpa sadar, kita justru menjauh dari hal-hal yang sebenarnya lebih dekat. Sepanjang waktu, bukan hanya kita yang tumbuh. Ada cerita dan hal besar yang ikut tumbuh bersamanya. Ada nilai kebersamaan, keberagaman, juga gema cita masyarakat yang tersulam setiap merayakan pertumbuhannya. Seperti layaknya tapis celugam yang bukan hanya sekedar kain. Di balik setiap motifnya ada ketelitian, ada proses, ada nilai yang diwariskan dari waktu ke waktu. Layaknya sebuah halaman, selalu ada lebih dari sekedar tulisan. Ada cerita, ada nilai, ada perjalanan panjang yang membuat kita berjejak jauh sampai hari ini. Hari ini kita hidup di dunia yang bergerak begitu cepat. Informasi datang silih berganti, seolah semuanya terasa dekat, semuanya terasa singkat. Tapi di tengah semua itu, tanpa sadar kita mulai terbiasa melihat sekilas, seolah tahu banyak hal tanpa benar-benar mengenal. Di tanah ini, langkah untuk mengenal lebih dalam terus tumbuh. Pada 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat meningkat hingga mencapai 68,29. Namun masih ada cerita yang belum sepenuhnya terbaca. Karena di tahun yang sama, warisan budaya tak benda daerah yang telah tercatat dan tersertifikasi baru mencapai 12,25%. Seolah ada jejak, nilai, dan cerita dari para leluhur yang masih menunggu untuk dikenali lebih dekat. Artinya kita tumbuh, tapi tidak benar-benar membaca secara utuh. Padahal setiap cerita selalu punya makna yang menunggu untuk ditemukan dan meminta untuk dibaca. Maka karenanya, membaca adalah cara kita berpikir, cara kita memahami dunia, dan cara kita mengenal diri kita sendiri. Tentu, mengenalnya butuh waktu, butuh rasa ingin tahu, butuh ruang untuk terus tumbuh dengan utuh. Ruang yang membuat kita berhenti sejenak dari cepatnya dunia, ruang yang membuat pertanyaan kecil tumbuh menjadi pemahaman, dan ruang yang membentuk sikap dan menemukan komitmen untuk mewariskan perjalanan. Dan di tengah segala perubahan yang begitu cepat, ruang itu tetap ada, hadir menjadi lorong yang menyimpan banyak cerita, pengetahuan, dan pengalaman. Bukan hanya untuk mencari jawaban, tapi juga menemukan hal-hal yang mungkin belum pernah kita tanyakan. Bahkan, kini ruang itu ikut tumbuh. Tidak lagi dibatasi dinding, juga tidak lagi dibatasi jarak. Halaman-halaman pengetahuan itu, cerita-cerita keindahan gagasan dan kemurnian sejarah panjang itu, kini bisa hadir dalam genggaman. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa memahami lebih dekat dan menggenggam lebih erat. Maka kita bisa membaca dunia lebih utuh dengan lebih menyentuh. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah budaya tetap hidup bukan hanya karena ia diwariskan, bukan juga hanya karena ia ditampilkan, tapi karena masih ada yang mau mengetahui dan memahaminya. Maka setiap cerita akan tetap hidup selama masih ada yang mau membuka halamannya.
Jadi, cerita kita ada di halaman berapa?